Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan yang dimana dosen pengampunya Ibu Eli Sumarliah, SPD, MA, PhD. Di sini saya akan membawakan materi tentang financial statement atau laporan keuangan. Financial statement atau laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi, kemampuan, dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Selanjutnya, tujuan financial statement atau laporan keuangan memberikan satu bahasa yang dimengerti oleh semua pihak, menunjukkan logika dari hubungan timbal balik antara laporan keuangan, memperkenalkan beberapa prinsip keuangan. Yang pertama, menetapkan pentingnya arus kas yang akan datang sebagai fondasi untuk mengukur nilai sekarang atau present value, dan nilai yang akan datang atau future value atau suatu organisasi. Jenis laporan keuangan dalam bidang kewirausahaan. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan perusahaan yang perlu diketahui. Di antaranya adalah yang pertama, laporan arus kas dalam dunia bisnis. Pencatatan arus kas atau cash flow merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Di dalamnya terdapat laporan arus transaksi yang masuk dan keluar dalam suatu periode waktu yang nantinya dijadikan indikator pembuatan laporan untuk periode mendatang. Terdapat 3 komponen penting yang ada dalam laporan arus kas, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Selanjutnya, laporan neraca sering disebut sebagai balance sheet. Laporan neraca berisi informasi seputar kondisi dan posisi keuangan usaha dalam suatu periode. Adapun beberapa komponen laporan neraca yang perlu diketahui adalah jumlah aktiva, baik berupa aset maupun harta atau aset, utang atau liability, dan modal atau equity. Selanjutnya, laporan laba atau rugi. Jenis laporan keuangan selanjutnya fokus pada laba dan rugi perusahaan. Terdapat 2 cara untuk menyusun laporan laba atau rugi, yaitu secara langsung atau single step, dan bertahap atau multiple step. Single step melibatkan penambahan dari atas sampai bawah untuk satu kelompok, sedangkan multiple step dilakukan secara bertahap menjadi 2 kategori, yaitu pendapatan operasional dan non-operasional. Secara umum, beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan laba atau rugi adalah: yang pertama, pendapatan operasional dan non-operasional. Selanjutnya, tanggungan pinjaman. Selanjutnya, biaya operasional. Selanjutnya, pajak. Selanjutnya, laba atau rugi perusahaan. Laporan perubahan modal. Apabila terdapat perubahan modal pada suatu periode, maka pembuatan laporan modal perlu dipertimbangkan. Laporan perubahan modal sendiri mencakup besarnya perubahan modal yang dapat diberikan gambaran tentang perencanaan usaha ke depannya. Adapun komponen yang perlu dimasukkan dalam laporan tersebut adalah kepemilikan modal awal, pengembalian dana pribadi, dan laba atau rugi bersih. Maka dari itu, sebelum laporan perubahan modal dibuat, laporan laba atau rugi perlu dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsi financial statement atau laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan atau aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakaian informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.
Unsur-unsur financial statement atau laporan keuangan, unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan modal. Sedangkan unsur berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan biaya. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Selanjutnya, pemakaian financial statement atau laporan keuangan. 1. Investor. 2. Karyawan. 3. Pemberi pinjaman. 4. Pemasok dan kreditor usaha atau lainnya. 5. Pelanggan. 6. Pemerintah. 7. Masyarakat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang laporan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya.